Jadi yang pertama justru understanding who are the stakeholders. Okay. Approvalnya siapa? Ini ditujukannya ke siapa? Sebagai manajer, apakah kita stakeholder yang harus kita yakini, terutama misalnya yang punya budget, yang akan meng-approve suatu ide ataupun project. Jadi baik yang punya budget atau yang punya authority-nya. Maksud saya punya authority kan budget mungkin given, tapi kadang-kadang untuk hal tertentu akan butuh otoritas approval lain. Yang menutup mata kita loh untuk melihat fakta dan telinga dan apapun informasi di luar. Betul. Sehingga kita cenderung untuk mau melihat perspektif sesuai dengan apa yang kita pikirin. Ya. Dan maunya adalah ide kita dibenerin. Padahal nggak begitu. Harus pada saat bikin business case, kita harus bisa membuat diri kita lebih objektif. Hai Young Leaders, kembali lagi di podcast Leaders Playbook bersama saya Pony di YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Hari ini kita sudah memasuki episode terakhir, yaitu episode ke-10. Topik akan kita bawakan adalah Developing Business Case. Bisa dikatakan ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya yang membahas mengenai Developing Strategy and Leading Change. Untuk topik ini memang kita taruh di episode terakhir karena membutuhkan skill-skill sebelumnya. Apa aja? Anda harus mempunyai skill untuk influence, communication skill, financial analysis, sehingga di dalam mengikuti episode ini Anda akan merasa lebih gampang untuk mengikutinya. Nah, sebagai leader kadang kita juga pengen take a break ya, pengen nafas bentar. Tetapi sayangnya keadaan tidak seindah itu. Anda tidak bisa di kondisi status quo. Kenapa? Karena kompetitor kita tidak pernah tidur. Mungkin saja bisnis Anda yang terasa baik-baik saja, itu akan terdisrupsi. Bisa jadi kebutuhan customer kita juga sudah berubah. Sehingga sebagai seorang leader kita harus aktif, terus berpikir dan berinovasi. Memikirkan perubahan yang ada sehingga kita bisa mendevelop business case supaya bisa relevan dengan keadaan yang dihadapin. Nah, untuk episode hari ini tentu saja saya juga membawa guest speaker. Dia ada teman baik saya pada saat kami bekerja bareng di IBM Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Kak Gunawan Susanto. Halo Pony, Halo yang leader semuanya, salam kenal. Jadi Kak Gunawan adalah partner dan fund director dari Maven Asia Capital. Nah, Kak Gunawan sebelumnya sebenarnya juga sudah ada beberapa posisi presiden director. Disitulah saya yakin dia banyak mendevelop business case. Gun, coba cerita sekilas dulu deh mengenai perjalanan karir Anda ya. Singkat aja ya, jadi saya tuh dari IBM itu kerja 17 tahun, 4 tahun terakhir tahun 2010 sampai 2014 sampai 2018 itu sebagai Presiden Director IBM Indonesia. Berarti 17 tambah 4 ya? Ya, enggak, 17 tahun total. 17 di IBM, lalu 2014. Terus 2014 sampai 18-nya di bagian 17 itu saya sebagai Presiden Director. Oh, oke. Terus 2018 sampai 2023 kemarin itu di Amazon Web Services. Oke. Sebagai Presiden Director, Country Manager lah ya, kalau perusahaan multinasional. Dan dari 2023 Mei nyemplung ke investment. Jadi completely different world, investment dan majority-nya fokus di healthcare. Jadi sebagai partner di Maven Asia Capital. Bahkan yang terakhir ini hampir tiap hari bicara business case ya. Seperti itulah gitu ya. Jadi memang benar-benar untuk ngeliatin business case untuk investment. Jadi you are the expert lah buat topik ini ya. Kalau di sebelum ya expert sih masih belajar lah ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya di IBM dan AWS sebagai yang menyampaikan proposal untuk minta di approve untuk investment, sekarang di bagian yang ada dua sisi juga untuk yang mereview
due diligence untuk business case yang bagus untuk bisa kami invest, tapi di sisi lain juga build a strong business opportunity untuk bisa investors masuk lewat kita, gitu. Oke. Saya spill sedikit buat teman-teman yang leaders ya. Kak Gunawan ini orang yang sangat pintar pokoknya. Enggak. Saya ingat. Poni juga pintar, lebih pintar lagi. Kamu kayaknya nggak skip TK. SD aja cuma berapa tahun? TK setahun. Enggak. Enggak, saya ingat lu ada skip kelas. Lompat kelas benar kan? Lompat kelas waktu masih TK lah. Jadi TK cuma setahun, habis itu karena pengen ikut sama Koko. Jadi waktu zaman dulu masih boleh ya. Usianya belum pakai orang dalam kayaknya ya? Enggak pakai orang dalam, tapi kepala sekolahnya baik karena dilihat. Mungkin di daerah juga ya jadinya. Di Jakarta. Udah di Jakarta. Tapi dikasih kesempatan untuk ya udah tes dulu sebulan, bisa ikutin nggak? Ternyata bisa, ya udah bablas sampai kemudian lulus. Jadi lu lulus SMA aja itu umur berapa tuh? Wah, udah lupa ya, udah. Pokoknya jauh lebih muda dibanding yang lain dong ya. Rata-rata setahun lebih muda dibandingkan usianya. Lalu kalau kita bicara leadership style, tipe kita berdua juga beda. Oh ya. Lu itu thinker banget. Benar. Sedangkan saya orang eksekutor. Kalau saya orang sasat ya. Gitu ya. Sehingga jujur kalau topik yang kayak business case itu selalu menjadi prioritas terakhir gue loh. Karena buat gue itu berat, susah. Ya, tapi kadang-kadang gue justru belajar bahwa di periode awal kebanyakan mikir. Nah, justru feedback dari my bosses, my mentor adalah untuk Gun ngapain kebanyakan mikir. Nah, itu kemudian karena kan kalau terlalu banyak mikir dan kelamaan malah jadi losing timing. Ya, which is also losing opportunity gitu ya. Jadi balancing antara dua sisi, mikir tapi juga harus satset, itu sebenarnya yang lebih tepat lah ya. Ya, mungkin tips buat para yang leaders juga ya. Anda start dari yang lebih strength-nya di thinker atau eksekutor, actually you need to master both sides gitu at the end of the day ya. So, ya bisa menjalankan role leader dengan sangat baik ya. Oke, untuk kita masuk ke topik ya, gue mengenai business case. Kita kan tahu lah ya namanya is not an option ya. Perubahan itu ya selalu ada. Kita kayak mau ignore juga nggak bisa, sehingga mau nggak mau kita harus belajar mendevelop business case. Nah, bagaimana atau cerita pengalaman dari diri lu dulu deh. Ingat nggak pertama kali Gun start develop business case itu waktu posisi manager kah, GM kah, direktur kah, atau di posisi yang you have no option ya lu udah kudu? Ya, sebenarnya thank you Pon. Kalau dari sisi developing business case itu kan nggak harus nunggu jadi direktur, to be honest. Jadi waktu dari sebagai karyawan ataupun leaders juga kita punya ide dan kita juga bisa build business case dan kemudian coba diimplementasikan idenya. Nah kalau dulu yang paling kerasa banget sebenarnya adalah a big changes yang pada saat harus dilakukan pada saat gua taking the first time as President Director IBM Indonesia. Pada saat itu kalau itu cukup significant changes ya, karena Intel servernya waktu itu juga baru di divest, dan itu count on cukup a big chunk of revenue ya, secara persentase total revenue-nya company, sehingga untuk recover bisnis yang kemudian karena dijual tersebut itu harus ada source of revenue baru, which is long term services pada saat itu. Jadi memang harus changing direction yang hampir 180 derajat berubah buat IBM Indonesia ya. Jadi itu yang menurut gua salah satu business case yang quite a big bet dilakukan. Tapi sebelumnya pun sebenarnya adalah business case untuk misalnya pada saat handle server ataupun sistem technology group pada saat itu untuk melihat penetrasi market yang baru. Jadi untuk skala yang lebih kecil adalah bagaimana penetrasi market baru dengan misalnya waktu pada saat itu mengeluarkan lini produk storage yang mid range IBM pada saat itu. Jadi bagaimana positioning produk, bagaimana
kita build ekosistem layanannya di Indonesia gitu ya. Jadi itu sort of business case yang kecil, intinya banyak constraint-nya ataupun konstantanya lebih udah given kan. Karena dari pusat mengeluarkan lini produk baru, gimana kita coba untuk keluarin untuk market Indonesia. Jadi harus tetap bikin business case, tapi drivennya by global. Nah kemudian pada saat kalau tadi saya ambil contoh yang untuk dari sisi long term services, ini sesuatu yang pada saat itu baru pegang sebagai pucuk pimpinan IBM Indonesia, terus diminta bikin 3 years business plan, 3 tahun IBM mau dibawa kemana nih yang di Indonesia, seperti apa revenue-nya. Ini seperti yang harus menggambar ulang, mendesain ulang, dan kemudian membangun bisnis yang hampir barulah di Indonesia, karena pada saat itu IBM di Indonesia belum ada sama sekali untuk long term services. Long term tuh maksudnya size dealnya besar dan multi-year contract dan recurring base ya. Jadi outsourcing lah, outsourcing business gitu. Kalau dengar dari pengalamanmu bisa dikata sebenarnya di situ kan sebenarnya kayak kind of kepepet ya. Iya, ilmu kepepet bener juga sih. Ya. Jadi kayak ada 2 kemungkinan, either sadar sendiri take inisiatif atau kepepet, you have to do it gitu ya. Exactly. Dan it doesn't have to be a big case juga sebenarnya ya. Start dari small. Pada saat Anda mungkin di level manager, ya mungkin scope di area yang manager. Semakin tinggi posisi tentu scope-nya makin besar dan scope-nya makin besar dan makin tinggi ke atas justru saya belajar bahwa harus lebih proaktif ya. Kayak tadi lu barusan bilang ya Pon ya. Kayak dari sebelumnya kan lebih kepepet baik dari situasi ataupun karena memang diminta oleh atasan ataupun regional bosses gitu ya. Secara hierarki. Tapi semakin kita menanjak menjadi posisi lebih tinggi, kita yang harus bisa men-challenge diri kita sendiri untuk berpikir seperti yang tadi waktu Poni bilang bahwa kompetitor nggak diem, market selalu berubah. Betul. Pelanggan juga berubah maunya. Sehingga kita untuk menjadi tetap relevan itu harus punya planning dan harus being mungkin istilahnya a bit paranoid ya. Terhadap sebagai pemimpin perusahaan untuk mikir bagaimana kita menjadi tetap selalu stay relevan dan itu harus mencari ide-ide baru dan business case baru. Betul. Nah, kalau kita berdua kan besar dari global ini ya, multinational company ya, di mana mungkin framework, pada saat kita punya ide juga udah ada template base yang harus kita follow gitu. Tapi mungkin banyak yang leaders juga belum tentu have the feel, have the idea. Saya punya ide, tapi so what next gitu ya. Nah, boleh share gak untuk step pertama? Tentu saja kita harus dapat dukungan dong ya daripada stakeholders dulu bahwa I have this idea. Kenapa? Udah pasti harus dapat blessing dari mereka dulu dong. Apalagi kalau kita udah bicara investment yang cukup signifikan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa dapatin yes-nya sih dari para stakeholders? Apa saja yang perlu kita prepare nih? Ya, kalau sampai pada saat stakeholder untuk yes, simpelnya kan ada beberapa bagian ya secara sistem lebih sistematisnya lah. Sama yang stakeholders pertama, yang perlu kita perhitungkan juga siapa aja. Jadi yang pertama justru understanding who are the stakeholders. Approvalnya siapa? Ini ditujukannya ke siapa? Sebagai manajer, apakah kita stakeholder yang harus kita yakini, terutama misalnya yang punya budget, yang akan meng-approve suatu ide ataupun project. Jadi baik yang punya budget atau yang punya authority-nya. Maksud saya punya authority kan budget mungkin given, tapi kadang-kadang untuk hal tertentu akan butuh otoritas approval lain. Maksudnya adalah contohnya gini, kalaupun pada saat saya sebagai manager ataupun GM untuk hardware pada saat itu, butuhnya pastinya adalah butuh regional ASEAN approval dan juga presiden director yang di lokal untuk inisiatifnya. Bahkan karena di multinational company, local support aja nggak cukup ya? Ya, selain itu yang untuk punya authority-nya contoh misalnya, beberapa inisiatif kalau terkait dengan payment terms
pasti kan harus butuh siapa stakeholdernya, CFO. Kan zaman dulu misalnya harus COD. Tapi kalau kita mau ada payment terms misalnya 30 hari, berarti kan harus minta approval CFO-nya. Jadi itu yang kita harus bisa lihat bahwa our idea, our business case, siapa stakeholder yang akan terlibat. Baik itu pada saat approval ataupun nanti yang akan mendukung kita untuk eksekusi. Nah, contoh dalam hal yang kasus yang tadi, pada saat untuk melakukan eksekusi misalnya, sebagai GM untuk sistem technology group untuk hardware, akan butuh bantuan dari siapa? Channel organization, dari distributor. Organisasi yang pegang distributor. Dulu organisasinya namanya Business Partner Organization, BPO. Jadi BPO pun termasuk salah satu stakeholder, karena untuk kita mendekati distributor, memilih distributornya siapa, apakah distributornya langsung 3 atau 1 dulu, itu butuh dapat dukungan stakeholder lain. Gitu. Belum tentu harus menjadi stakeholder yang di atas kita. Peer kita pun kita perlu supportnya. Gitu. Berdasarkan pengalaman lu ya Gun, lebih gampang kita kan stakeholdernya bisa beberapa gitu kan, dan pasti beberapa, nggak mungkin 1-2 orang gitu. Lebih efektif lu approach dulu, gerilya di bawah dulu untuk mendapatkan support, baru benar-benar big bang ke atas, atau mendingan udah dikumpulin, throw the idea dulu, lihat responnya. Lebih efektif yang mana sih? Sebenarnya kalau cenderung pengalaman gua pribadi lebih yang pertama, gerilya dulu. Baru terakhir. Kenapa? Karena in a big meeting, kalau misalnya kita baru punya ide dan kemudian di dalam idenya masih kita merasanya udah mateng, udah yakin dong, nama udah kita yakin, juga udah bawa karena ke kita forum besar gitu ya. udah mencoba semaksimal mungkin ini hasil pemikiran kita 1 bulan lah, misalnya mendekam di ruangan, mikirin segala macam. Udah sampai meditasi di gunung. Semedi gitu kan, dapetin petunjuk. Tapi gimana pun sempurna yang kita pikirkan, belum tentu kita sempurna, ya. belum nggak akan bisa melihat semua itu 360 derajat. Sehingga pasti akan ada perspektif berbeda yang mungkin belum kita perhitungkan. Dan resikonya kalau kita langsung angkat ke dalam forum besar di mana ada multiple stakeholders yang dimensinya jadi makin banyak, financial, business partner, belum lagi maintenance, macam-macam. Itu akan membuat kita yang tadinya persiapannya banyak akan terkesan jadi kurang matang. Terutama kalau begitu ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita belum siapkan jawabannya ataupun ide untuk meng-tackle resiko tersebut, itu akan membuat kita jadi terkesan bahwa ini kurang siap dan kurang matang. Nah, dan akhirnya apa? Akibatnya akan jadi in a way wasting everybody time. Ya kan? Not necessarily bad, tapi jadi nggak produktif meetingnya. Nah, akan jadi lebih efektif kalau seandainya kita identify siapa stakeholdernya dan brainstorm dulu satu-satu. Ini gue punya ide ini, gue punya inisiatif ini, gue mau caranya begini. Menurut kalian dari sisi finance, apa yang perlu saya perhatikan? Dari sisi channel, distributor, apa yang perlu saya siapkan? Begitu juga dengan stakeholder lain, sehingga kita bisa lihat beberapa different perspektif dan kita siapkan antisipasinya. Dengan kita sudah lebih rounded untuk punya informasi lebih banyak, baru kita maju ke forum yang lebih besar. Dan di situ kita invite everyone untuk bisa melihat lebih lengkap sebagai satu kesatuan. Gitu. Sehingga pada saat benar-benar udah dibawa ke big forum, bisa dibilang mungkin more than 50% actually udah harusnya udah confirm ataupun sudah get the buy-in, sehingga forum itu lebih ditujukan untuk memberikan perspektif menyeluruh buat semua orang. Each other bisa saling lihat jadinya. Betul. Oke. Nah, kalau ide itu kan bukan sekedar ide gitu ya, Gun. Pasti kita juga
ada suatu kebutuhan, needs atau suatu value yang mau kita create. Nah, bagaimana nih kita bisa meng-clarify bahwa ini loh yang dibutuhkan sama customer kita. Ini loh yang dibutuhkan mungkin impact ke employee, yang dibutuhkan employee kita. Atau ini I am really creating a new value for the company. Bagaimana lu bisa clarify itu? Ya, jadi all business proposal itu agree dengan tadi yang barusan lu sampaikan, Pon. Harus ada problem statement. Betul. Jadi problem statementnya apa dulu? Nah, dan problem statementnya ini kita juga udah belajar dari zaman di IBM. Tapi yang kalau gua dapat tambahan ilmu pada saat di Amazon itu, Amazon Web Services adalah problem statement itu baiknya dikaitkan dengan siapa customernya, siapa end usernya, who is the benefactornya. End user ini nggak harus pihak luar ya. Bisa juga adalah customer kita adalah divisi lain di dalam company kita juga gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita define. Semakin kita bisa mendefinisikan siapa our end usernya dan problemnya yang dihadapin apa, dengan makin spesifik personanya, kita bisa makin spesifik understand problemnya. Dengan understand problem lebih spesifik, kita bisa lebih spesifik juga untuk bisa cari solusinya. Jadi kita tuh nggak bikin suatu proposal yang sapu jagat istilahnya. Sapu jagat itu misalnya untuk men-solve problem A sampai Z, which is nggak mungkin. Ada bisnis inisiatif yang bisa handle problem A sampai Z, nggak ada. Tackle it one step at a time. Karena semakin gede itu juga akan semakin beresiko. Jadi one fits all itu nggak ada yang one fits all gitu ya. Jadi harus bisa untuk melihat very specific problem statementnya apa. Nah, dengan melihat spesifik seperti itu, baru next stepnya untuk melihat data point apa yang kita butuhkan. Data point yang dibutuhkan lebih kalau pendekatan pengalaman gua baik di IBM, Amazon ataupun di investment umumnya sama lah. Yang pertama ngelihat big picture-nya, makronya. Kalau dalam bahasa investment total addressable market-nya, time-nya, gitu kan. Total addressable market-nya itu ada nggak? Nah, data ini bener bisa gak? didapat di mana? Both untuk bisa research, baik itu desktop research, baik itu beli data dari konsultan, third party, ataupun report atau research dari badan-badan nasional ataupun internasional, asosiasi. Ataupun kita juga bisa kombinasi itu, paling bagus adalah konfirmasi juga dengan data lapangan. Data lapangan misalnya, contoh dalam satu business case kita melihat ada kebutuhan untuk ini recently untuk business case untuk cancer diagnostic. Kita ngelihat jumlah pasien cancer berapa pasien baru setiap tahun dari data Kemenkes. Kemudian kita lihat ulang dengan ngelihat bahwa volume diagnostiknya berapa sih saat ini? Berapa kapasitas rumah sakit sekarang? Metode apa yang dilakukan? Kebutuhannya seperti apa? Double confirm, bener nggak? Di Indonesia seperti apa yang available-nya? Waktu tunggunya berapa lama untuk melakukan diagnostik ini? Sehingga kita lihat datanya ada bener. Tapi setelah kita lihat datanya make sense. Tapi kita coba verify ulang. Interview dokter, interview rumah sakit. Juga ada interview kepada expert atau ya praktisi lah ya. Ya, yang ada di dalam ekosistem ya. Untuk secara memvalidasi bahwa benar gak sih metode diagnostik ini gak akan ada berubah. Contoh kayak IT, baru invest nanti 2 tahun udah keluar yang baru gitu kan. Yang kita gak mau adalah kalau kita invest, terus udah gitu kemudian tekniknya udah gak dipakai lagi. Nah, siapa yang akan memvalidasi itu? Mau dibaca research report segimanapun, kita kan bukan ahli medical. The only way adalah ketemu sama oncologist, dokter ahli kankernya yang akan bilang bahwa cancer diagnostic, most of the cancer diagnostic seperti ini. Metodenya benar. Kalau udah metodenya benar, kita lihat datanya oke. Kemudian waktu itu kami di tim investment cek sama rumah sakit. Confirm ke rumah sakitnya, pasiennya butuh
dokternya bilang benar, kenapa rumah sakitnya belum punya kapasitasnya? Nah, di situ contohnya kita mengkombinasi data dari report, research, dikombinasi dengan interview. Ini akan menjadi sesuatu yang saling menguatkan ya, mengkonfirmasi. Kadang-kadang ada kontradiksi nggak? Kita bisa ketemu kontradiksi. Nah, Kalau ada kontradiksi, pada apa saat harus ketemu ada dilakukan? data kontradiksi seperti itu, ya kita validasi apa yang perlu kita lakukan. Jadi cari terpatri lagi. Contoh pada saat itu untuk bisnis case yang berbeda tetap tapi di healthcare, rumah sakitnya bilang A, kliniknya bilang A, datanya kelihatan B. Untuk validasinya dari mana? Untuk ngelihat mana? Kita lihat terparty. Kita cari opsi lain. Siapa yang ada di antara dua ini? Salah satunya adalah farmasi, perusahaan obat yang mensuplai untuk case tersebut. Jadi kita cek sama farmasinya, gimana penjualan dia, iya kan? Satu kan jadi kita logically bisa tarik. Bener, sehingga kita bisa lihat Iya. make sense gak? Betul. Gitu, mana yang lebih make sense? Komentar dari klinik atau komentar dari data gitu? Ternyata bahwa data klinik itu lebih valid, secara volumenya itu memang udah memang benar lebih banyak. consumption kok ya, udah pasti Bener, real karena orang ini adalah jumlah obat yang pasiennya. dijual nih. Betul. Ya kan, berarti kan kalau jumlah obat yang dijual itu harusnya berbanding lurus dengan jumlah Jumlah cases casesnya. patientnya gitu. Betul. Ternyata waktu kita compare underreported yang di asosiasinya. Jadi ini salah satu contoh untuk ngelihat bahwa kita nyari data tuh jangan terpaku cuman sekedar harus dari sumber A satu aja ataupun konsultan report. Even a consultant report itu perlu kita Validasi, perkuat, ya. validasi. Dan kalau bisa think more lateral. Jadi kayak ini sebenarnya ekosistemnya siapa sih yang ikutin gitu. Sehingga kita kalau ngelihat dari orang yang tidak di dalam yang ada dalam ekosistem tapi bukan di dalam lingkupnya dia, contohnya tadi farmasinya, kan dia lebih netral. Ya. Dia nggak peduli kliniknya diinvest atau nggak diinvest. Ya. Yang penting kan jualan obat dia kan. Ya. Jadi buat dia lebih netral untuk melihat market juga gitu. Jadi itu salah satu opsi untuk kita berpikir untuk kalau mencari data, validasi untuk melihat apakah hitung-hitungannya kita tuh make sense atau nggak make sense gitu. Dan bahaya sekali kalau berasumsi ya. Jangan pakai asumsi. Kalau udah asumsi, kalau pengalaman saya lebih cenderungnya harus lebih konservatif ya. Jadi pada saat milih untuk investment case, karena kan kita bilang bahwa sebaik-baiknya proposal kita ataupun business case kita di lapangan itu kan pasti nggak akan seindah yang terjadi kan. Jadi kalau gue disuruh milih antara A dan B, data mana yang lebih bagus, A lebih bagus, berarti gue ambil data B untuk melakukan analisis. Oh, satu yang lebih ke primary, satu yang untuk jadi misalnya validasi. gini, kalau maksudnya lebih tinggi mana? Penjualan misalnya tadi data asosiasi lebih rendah, klinik bilang lebih tinggi. Kalau tanpa ada validasi, gue akan milih yang lebih rendah. Karena ini kita mengambil faktor resiko yang akan lebih konservatif. Sehingga kita bilang bahwa kalau kita bisa survive dengan jumlah penjualan yang lebih sedikit, ya kalau ternyata yang benar adalah klinik, we are happy, ya kan? Yeah. Tapi kalau kita bikin analisa dengan ide solusi berdasarkan data yang lebih bagus dan ternyata yang realnya di lapangan adalah lebih jelek, kan kita lebih repot. Ya, ya. Berarti kayak ada yang best scenario sama worst scenario. Ya, gitu in between lah ya. Kita pada saat in doubt dengan ragu-ragu kita bikin yang ada worst scenario, best scenario, and most likely scenario lah. Seperti apa? Sama kayak jualan sales lah ya. Forecast Harus sama bisa coba kita predik ya. Kita kira-kira ada di titik tengahnya di mana? Ya, intinya jangan buru-buru aja gitu ya. Karena kalau starting point-nya udah salah, ya ke belakangnya akan lebih screw up kan. Dan kita tuh sebagai yang bisnis owner dari ide tersebut, kita harus menyadari bahwa kita pasti punya bias. Itu punya mindset bahwa kita pasti punya bias. Kan cara berpikir saya dengan cara berpikirmu Benar, udah pasti karena beda begitu kan? kita udah mau ngangkat ide ini, we already have a bias, iya kan? Karena kita
entah karena suka, entah karena Ya. kita udah terlalu believe. Ya, ya. Sehingga pada saat kita udah suka dan terlalu believe, kadang-kadang menutup mata kita loh Dan telinga. untuk ngelihat fakta Ya. dan telinga dan apapun informasi di luar. Betul. Sehingga kita cenderung untuk mau melihat perspektif Yang sesuai ini dengan dia. apa yang kita pikirin, ya. Dan maunya adalah ide kita dibenerin, padahal nggak begitu. Harus pada saat bikin business case, kita harus bisa membuat diri kita lebih objektif dan harus bisa tahu kapan kita draw the line Ya. bahwa data is data, it is what it is gitu. Kalau memang ada resikonya, kita harus hadapin. Ada resikonya, Iya. yang kita hadapin itu bukan nggak ada resiko. Make it transparent gitu ya. Exactly, yang kita akan perlu committed pada saat eksekusi. Dan itu make it personal pada saat eksekusi. Tapi kalau pada saat melakukan analisa, don't take it personal. Idenya kurang baik, ya udah idenya kurang baik. Gimana improve-nya gitu. Oke. Nah, kalau step yang itu udah kita yakin nih gitu ya. Yang kedua kita juga pasti nextnya kita siapin cost benefit analysis dong. Kalau nggak siapa yang akan say yes to the idea gitu kan. Nah, untuk cost benefit analysis apa yang harus disiapin juga? Betul. Jadi begitu udah lihat marketnya, size-nya seperti apa, make sense nggak make sense, marketnya bagus nih, kita idenya bagus nih, kita bisa invest misalnya. Tapi kemudian pada saat kita melakukan, untuk kita invest, berapa cost yang kita perlukan dan benefitnya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita detailkan. Sebenarnya ini udah bagian menyeluruh lah ya. Setelah udah tahu stakeholder, kita lihat marketnya secara problem statementnya kayak gimana, dan kemudian kita identify lebih detail backup dengan data, kita masuk ke cost and benefit, bahwa untuk merealisasikan market ataupun ide yang kita lakukan, return yang kita expect, kita butuh cost sekian. Nah, itu yang akan harus bisa kita lihat, dan tentu aja memang semuanya itu kan masih dalam tahapan banyakan hipotesis. Jadi What if banyak ya. banyak senarionya, what if-nya, sehingga business proposal yang bagus itu akan bisa kita balance antara yang konservatif. Saya belajar nih dari salah satu mentor saya bilang gini, cost itu pasti, benefitnya belum tentu. Ya, jadi cost itu pasti, atau dalam arti kata lain, cost itu pasti, revenue belum tentu. Iya kan? Cost-nya udah pasti keluar, revenue-nya belum tentu, sama seperti forecast. Jadi harus diingat banget ya. Ya, jadi ini gue ingat banget deh dari my mentor is very wise untuk waktu pas gue bikin satu present a business case untuk investment, minta beliau untuk bantu ngeliatin, beliau bilang gitu, Gun, hati-hati, cost itu pasti, revenue belum tentu. Jadi yang perlu kita pastiin adalah, dan di scrutiny pertama, cost-nya berapa, and how can we mitigate the cost. Cost kira-kira meliputi cost apa aja? People kah, teknologi kah? Everything sebenarnya. Pada saat kalau investment case, kita udah sampai ngelihat dari sisi semuanya, dan ujung-ujungnya ngelihat adalah EBITDA dan net income. Berapa persen dari profitnya EBITDA dan net income terhadap investment ini, make sense atau nggak make sense, returnnya seperti apa. Nah, pastinya untuk mendapatkan EBITDA dan net income yang bagus, harus bisa COGS-nya ditekan. COGS-nya kan di dalamnya ada untuk yang produksi, biaya produksi, termasuk people dan yang lain sebagainya. Nah, itu pada saat kita melakukan scrutiny-nya, memang kita juga akan harus like it or not, kalau ini sesuatu yang udah berjalan, kita bisa ngelihat historical cost dong. Dari track record misalnya 3 tahun terakhir, trendingnya seperti apa. Dan dari situ kita bisa lihat cost-nya ada yang gemuk atau memang udah lean. Kadang-kadang misalnya kita nemu case ada yang ini kita udah sering melakukan inisiatif
ABC biaya marketing ataupun biaya event untuk nilainya misalnya 1 miliar rupiah deh. 1 miliar rupiah ini besar atau kecil relatif, tergantung dari sebenarnya bisnis yang akan dihasilkan berapa besar juga kan. Bisnis yang dihasilkan berapa besar, sehingga kita bisa lihat nih, oh ini gemuk atau udah lean. Kalau terlalu returnnya sedikit dari biaya marketingnya, berarti kan ini terlalu gemuk nih. Kenapa terlalu gemuk? Kenapa terlalu tinggi? Gitu. Itu yang harus bisa kita tanyakan. Biasanya ada referensi juga nggak sih? Di mungkin ya peers-nya yang sesama industri misalkan. Bisa itu sebagai comparison, atau sebenarnya kita juga bisa ngelihat dari sisi tracing dari data 3 tahun terakhir, historical datanya. Bahwa kenapa dilakukan seperti ini dan kenapa hasilnya seperti itu. Karena plus minusnya kan kadang-kadang kita ngelihatnya bahwa bisa jadi biaya marketing itu tinggi kalau dia baru awal-awal opening the market. Terutama untuk branding, jadi returnnya masih kecil dan segala macam. Orang suka bilang bakar duit. Exactly. Makanya jadi pada saat kita melakukan review itu bukan selalu bilang ini terlalu besar, terlalu kecil. Based on what? Jadi harus ada story behind-nya. Bahwa kalau memang kita besar di tahun pertama kedua karena memang kita masih dalam proses branding, masih pada saat building the market, educating the market, tapi kan kita akan harus bisa ngeliat bahwa projection ke depan jangan seperti itu, ya kan? Nah ini yang kita bisa understand sehingga kita bisa lihat, oh make sense, ini gede karena ini. Tapi bukan berarti terus basis angka marketing sebesar itu akan harus diterima untuk kemudian next year onward. Nah itu yang kita akan adjusting dari sisi business case, bahwa kenapa biayanya seperti itu dan bagaimana kita forecast ke depan. People organization juga sama, berapa headcount yang kita butuhkan, kenapa kita butuh headcount sekian banyak. Biasa staging juga dong ya? Iya pasti. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Betul, tapi kalau kita pada saat antara kita forecast, jadi kalau gua ya, pertama akan ngelihatnya lesson learn 3 tahun terakhir gimana sih? How this organization behave dulu. Dari udah lihat behave-nya seperti apa, lesson learn-nya kayak gimana, baru kita ngomongin tahun ke depan mau seperti apa, 3 tahun ke depan mau ngapain. Dengan bisnis proposal ini gitu ya. 3 tahun ke depan kayak gimana? Kebanyakan bisnis proposal 3 years. It depends. Depends. Kalau investment yang lebih besar biasanya lebih panjang. Bisa 4, bisa 8 years. Bisa even up to 8 years. Karena kalau equity investment biasanya bisa sampai up to 8 years malah. Tapi kalau untuk business case yang lebih ke operational perusahaan, biasanya malah cenderung untuk setahun sampai 3 tahun ke depan kan, yang kita lihat kan. Bahkan kita lihat tergantung, tren yang kita lihat adalah quarterly, dan kemudian the next following 4 to 8 quarters seperti apa yang kita expect. Mereka maunya impact-nya juga cepat terasa gitu. Betul, jadi depends on situation-nya. Tapi poinnya adalah looking at data historical data dulu, pelajarin kenapa organisasinya behave dan what is the reason behind the numbers. Jadi karena kan kita mau lihat COGS ini make sense gak ke depan, ataupun cost-nya kita dan revenue yang kita projection ke depan make sense gak? Sebelum kita lihat ini make sense gak, kita lihat udah learningnya apa nih dari 3 tahun terakhir, and why they behave like this. Kalau kita udah understand dan kemudian dinormalize, baru kita lihat, oh kita bikin set a new baseline deh. Ternyata setelah diskusi, harusnya biaya marketing nggak seperti dulu dong. Kita jangan forecast untuk growing misalnya 10% every year, karena kita bilang ini 2 tahun pertama kan kita udah untuk branding the market. Sisanya mungkin kita nggak perlu incremental. Jadi itu yang perlu kita set. Mungkin entah itu turun dulu dan naik 10% per tahun, atau cenderung kita bikin flat. Sama dengan people. Berapa headcount yang kita punya? Bisa jadi dengan di awal-awal kita bilang bahwa ini masih dalam tahap untuk dimana kita understanding the market. Berapa orang yang kita butuhkan? Prototyping dulu. Betul, gitu ya? Prototyping. Kayak dulu di Amazon Web Services, kita tadinya build enterprise team mungkin 1-2 orang dulu. Tapi begitu kita udah mulai understand dan mulai cracking the market,
bisa suddenly kita hire planning untuk jadi 8 orang. Jadi tinggal direplikat gitu ya. Betul. Tapi kan jadi bukan incremental tapi Iya, exponential kan. Betul. Sehingga bukan selalu kita bilang bahwa business case yang bagus itu adalah kita projectionnya linear. Enggak. Reason behind it apa? Ya. Ada biaya yang kita melihat bahwa perlu kita tahan. Ada justru biaya yang kita bilang bahwa lah kalau ini udah mulai cracking the marketnya enterprise, kenapa kita cuma tetap dari 2 hire jadi 3? Iya. Kan kita maunya exponential growth. Kalau kita mau exponential growth, 2 jadi 8 dong. Kan jelas dong, TAM tadinya dari total addressable market juga gede sebenarnya Exactly. kan. Jadi dikaitkan lagi ke bigger picture-nya. Betul tadi yang lu bilang Pon, dikaitkan lagi dengan bigger picture-nya adalah dengan TAM yang tadi kita lihat marketnya besar, kapan kita mau reach that number? In the next 3 years. Nah, itu atau 3 years ataupun 5 years, kita mau reach that value. Dan per tahunnya kita gimana? Nah itu yang kemudian kita bisa lihat bahwa looking at the cost itu nggak selalu cuman sekedar kita nahan atau turunin cost. Kalau memang ada cost yang perlu kita invest untuk bisa return lebih besar, why not? Kayak yang tadi gue bilang ya. Tapi kalau memang belum certain, belum cracking the market, ya make sense. Malah kita mikirnya adalah tadinya orang enterprise 2 orang, kenapa harus jadi 3? Kenapa nggak stay 2? Jadi konteksnya itu harus di-understand dulu. The numbers only tells us a certain things, tapi harus bisa di-explain dengan detail through the discussion, untuk kemudian kita jadi punya sense. Nextnya kita mau seperti apa nih? And how this business proposal itu untuk bisa menjelaskan kita mau investment case kita seperti apa. Apakah kita mau staging, kita bisa bilang bahwa oh marketnya masih belum bagus, kita masih incremental dulu tahun depan. Di 2 tahun berikutnya baru kita ngelihat begitu ada inflection point, kita akan double down atau triple down. Jadi as a business, the owner of that business proposal, kita yang harus bisa portraying that to the stakeholders. Whatever the result, itu tuh berharga. Oke. Baik itu yang sesuai plan maupun tidak sesuai Exactly. plan. Jadi hasilnya dan learningnya itu adalah itu aset perusahaan. Sehingga kita bisa compare. Waktu pada saat itu kita ada multiple event digital ataupun event virtual yang kita lakukan. Kita pelajarin dari kacamata berbeda. Untuk lihat event virtual mana berhasil, event virtual mana yang nggak berhasil.